Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 3C jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing ini terdapat 5 prinsip. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip prioritas. Nah, di dalam prinsip prioritas ini seorang guru itu harus mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Yang kedua yaitu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata dan menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab, seperti itu. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan guru untuk melatih mendengar dan berbicara. Yang pertama, guru tersebut harus bisa mengucapkan kata-kata yang beragam, baik dalam bentuk huruf maupun kata. Sementara peserta didik itu menirukannya di dalam hati secara kolektif. Yang kedua, yaitu guru melanjutkan materinya tentang bunyi huruf atau yang hampir sama sifatnya. Yang ketiga, selanjutnya materi dilanjutkan dengan tata bunyi yang tidak terdapat di dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia peserta didik, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa, di mana dalam mengajarkan struktur kalimat ini sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau nahwu, kemudian masalah struktur kata atau sorof, gitu. Oleh karena itu sebaiknya kita sebagai seorang guru bahasa Arab dapat memiliki kalimat yang isinya mudah dimengerti oleh si peserta didik tersebut dan mengandung kalimat inti saja, bukan kalimat yang terlalu panjang, seperti itu. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip korektisitas, di mana prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi al-aswat atau fonetik, at-tarkib atau sintaksis, dan al-ma'ani atau fonetik. Maksud dari prinsip ini adalah seorang guru tidak hanya menyalahkan peserta didik, tetapi ia juga harus melakukan pembenaran dan membiasakan peserta didik untuk kritis dalam pengajaran fonetik, sintaksis, dan semiotik ini. Nah, korektisitas pengajaran fonetik dapat dilakukan melalui latihan pendengaran dan ucapan. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, maka guru harus menekankan latihan atau melatih melafalkan dan menyimak bunyi huruf Arab. Sedangkan korektisitas dalam pengajaran sintaksis perlu diketahui bahwa struktur kalimat itu dalam bahasa satu dengan bahasa lainnya pada umumnya itu berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia kalimat selalu diawali dengan kata, benda, atau subjek. Sedangkan dalam bahasa Arab kalimat itu selalu diawali dengan kata kerja atau fiil. Nah, korektisitas dalam pengajaran semiotik. Dalam bahasa Indonesia pada umumnya setiap kata dasar mempunyai satu makna ketika sudah dimasukkan dalam satu kalimat, tetapi dalam bahasa Arab hampir semua kata mempunyai arti lebih dari satu, atau yang lebih dikenal dengan istilah mustarok atau satu kata banyak arti, dan mutarodif, berbeda kata namun sama arti. Oleh karena itu guru bahasa Arab harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah tersebut. Ia harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk, seperti itu. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip berjenjang, di mana prinsip berjenjang ini terdapat 3 jenjang. Jenjang yang pertama yaitu jenjang pengajaran mufrodat, yaitu dilihat dari aspek penggunaannya bagi peserta didik, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar.
Selanjutnya, memberikan materi kata sambung. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat menyusun kalimat dengan sempurna. Jenjang yang kedua yaitu jenjang pengajaran qawaid atau morfem. Dalam pengajaran qawaid nahwu misalnya harus diawali dengan materi tentang kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Tetapi rincian materi penyajian harus dengan cara mengajarkan tentang isim, fiil, dan huruf. Yang ketiga yaitu jenjang tahapan pengajaran makna atau dalalah al-ma'ani. Dalam mengajarkan makna kalimat atau kata-kata, guru hendaknya memulainya dengan memilih kata atau kalimat yang paling banyak digunakan dalam keseharian. Selanjutnya makna kalimat lugas sebelum makna kalimat yang mengandung arti idiomatik, seperti itu. Nah, untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip pembelajaran kebermaknaan, di mana prinsip pembelajaran kebermaknaan meyakini pentingnya faktor ini dalam belajar untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran secara lebih lama, seperti itu, daripada belajar secara hafalan. Misalnya dalam mengajar kosakata maupun gramatika, guru sebaiknya mengajarkan dalam konteks, seperti itu. Nah, untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip pujian atau imbalan. Prinsip pujian atau imbalan ini menegaskan bahwa manusia secara universal terdorong untuk melakukan sesuatu itu karena ada imbalan. Nah, guru seringkali lupa akan hal ini sehingga mereka kebanyakan kikir terhadap dalam memberi reward kepada dalam bentuk pujian yang sebenarnya pada konteks-konteks tertentu itu diperlukan, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.